Seorang pemuda berdiri di depan sebuah toko kelontong. Kepalanya celingat-celinguk kebingungan. Lalu matanya menangkap sosok Ajeng yang sedang sibuk merapikan barang dagangan. "Permisi Mbak." Ajeng seketika menengok. Dia lantas tersenyum seraya menjawab sopan, "Iya Mas. Mau beli apa?" Pemuda itu menggeleng cepat, "Ya Mbak, saya cuma mau tanya, tahu rumahnya Mbah Wito?" "Mbah Wito? Oh, ada di ujung sana Mas, lurus saja ikuti jalan ini, nanti setelah turunan, Mas akan ketemu sungai kecil. Rumah Mbah Wito nggak jauh dari situ." "Oh begitu, terima kasih Mbak," jawab sang pemuda sembari anggukkan kepala. "Sama-sama Mas, tapi maaf, sepertinya rumahnya kosong. Dan sudah sebulan ini Mbah Wito nggak kelihatan, biasanya setiap hari dia beli rokok di sini," jelas Ajeng. "Saya tahu Mbak, Mbah Wito itu sudah meninggal sebulan yang lalu." "Hah? Innalillahi, kok Masnya bisa tahu? Memangnya Mas ini siapa?" "Saya Wahyu Mbak, cucunya Mbah Wito." "Hah? Yang bener Mas?" tanya Ajeng kaget melongo dengan mata yang membesar. "Iya Mbak. Maaf Mas, selama ini saya kira Mbah Wito itu nggak punya siapa-siapa soalnya. Sejak dia tinggal di sini, saya nggak pernah lihat ada keluarganya yang datang berkunjung. Beliau juga nggak pernah cerita-cerita." "Nggak apa-apa Mbak, saya maklum," jawab pemuda itu sambil sunggingkan senyum. Lalu nampak Bu Lastri datang menghampiri karena penasaran dengan siapa putrinya BR bincang-bincang. "Siapa Jen?" tanya Bu Lastri pada putrinya. "Bu, Ibu pasti nggak percaya. Mas Wahyu ini cucunya Mbah Wito." Cucunya Mbah Wito serius?" Bu Lastri tercengang sambil memandangi. Wajah Wahyu yang sepintas memang mirip, namun dia lebih tercengang lagi saat mendengar kabar kalau Mbah Wito ternyata sudah meninggal. "Innalillahi, ayo Mas, mampir dulu, saya kepingin denger ceritanya, tapi ngobrolnya di dalam saja, biar lebih nyaman," pinta Bu Lastri yang langsung diiyakan oleh Wahyu. "Jadi ceritanya gimana Mas, siapa tadi namanya?" tanya Bu Lastri setelah Wahyu duduk di hadapannya. Ajeng pun ikut duduk dekat ibunya, siap mendengarkan. "Nama saya Wahyu Bu. Jadi Mbah Wito itu sebenarnya punya istri, yaitu nenek saya, dan mereka punya satu anak laki-laki, dia bapak saya. Tapi sejak bapak saya masih remaja, Mbah Wito pamit untuk kerja di tempat yang jauh. Tapi setelah itu, selama bertahun-tahun gak pernah ada kabar beritanya. Sudah dicari kemana-mana, tapi gak ketemu, sampai bapak dewasa lalu menikah dan punya anak, yaitu saya. Tapi sebulan yang lalu tiba-tiba saja Mbah Wito pulang. Kami jelas kaget, rupanya selama ini dia pergi demi memuaskan hasratnya menimba ilmu kebatinan. Ternyata Mbah Wito itu terobsesi untuk jadi orang sakti sampai-sampai mengabaikan keluarganya. Tapi baru beberapa hari bertemu, mendadak Mbah Wito jatuh sakit lalu tak lama dia meninggal. Tapi sebelum wafat, beliau sempat mewariskan sebuah rumah yang katanya ada di daerah sini." "Wah, nggak nyangka ya kalau ceritanya begitu. Lalu sekarang Mas Wahyu ini mau menengok rumah Mbah Wito?" tanya Bu Lastri. "Iya Bu, saya dapat mandat dari keluarga saya untuk menengok dan mengurus rumah itu. Rencananya nanti mau dijual saja." "Ya sudah, nanti kalau Mas Wahyu butuh apa-apa, bisa beli di sini, lengkap kok," ucap Ajeng yang sejak tadi hanya diam menyimak. "Iya Mbak, kalau begitu saya pamit dulu, nanti kalau butuh sesuatu saya pasti kesini lagi," jawab Wahyu mohon pamit lalu pergi. Beberapa jam kemudian, Wahyu datang kembali ke warung Ajeng. Nampaknya pemuda itu hendak membeli sesuatu. "Mbak Ajeng, ada air mineral? Stok air minum saya sudah habis. Sekalian beli obat nyamuk, sabun mandi, pasta gigi sama karbol pembersih lantai." "Ada Mas, sebentar saya ambilkan dulu. Ini beli obat nyamuk segala, memangnya Mas Wahyu mau nginap di situ?" tanya Ajeng sembari mengambil semua barang belanjaan yang Wahyu minta. "Iya Mbak, rencananya begitu. Saya mau membereskan rumah itu dulu, soalnya berantakan banget. Nanti kalau sudah rapi, mungkin bapak dan nenek baru bisa datang menengok." "Oh gitu, ini Mas belanjaannya," ucap Ajeng sambil menyerahkan sekantong belanjaan ke tangan Wahyu. "Oh iya Mbak,
kalau warung makan sebelah mana ya? Dari tadi saya cari kok gak ketemu? Tanya Wahyu. Woi, kalau warung makan tempatnya rada jauh mas. Ada di jalan besar sana. Lumayan juga, kalau jalan kakek, jelas aja. Wahyu nampak kebingungan, demi melihat hal itu. Ajeng malah jadi kasihan. Dia pun coba berbaik hati dengan menawarkan sedikit bantuan. Gini aja, kebetulan kami punya makanan lebih. Kalau mas mau, biar saya siapkan dulu. Nanti saya antar ke sana, gimana? Jangan mbak. Saya nggak mau merepotkan. Biar saya jalan kaki ke warung sana saja. Nggak apa-apa, hitung-hitung bantu-bantu, itu warungnya lumayan jauh loh. Bisa-bisa sampai rumah Mas Wahyu sudah lapar lagi. Sahut Ajeng sedikit berkelakar. Wahyu cuma bisa nyengir. Ucapan Ajeng membuatnya jadi berpikir ulang. Akhirnya dia setuju, lalu menyerahkan sejumlah uang yang langsung cepat-cepat ditolak Ajeng. Nggak usah mas. Lah wong cuma makanan aja kok. Tapi saya jadi nggak nakbak. Masa saya makan gratis? Nggak apa-apa, saya ikhlas. Ya sudah, Mas Wahyu pulang saja. Nanti, kalau sudah siap, makanannya saya antar. Walau nampak masih sungkan, akhirnya Wahyu pun setuju lalu pamit pergi. Ajeng langsung memberitahukan hal itu pada ibunya. Ya sudah itu, kan masih ada ikan sama sayur di meja makan. Langsung kamu antar saja ke sana. Kasihan, sudah sore begini dia belum makan. Pasti dia kelaparan, ujar Bu Lastri. Ajeng pun segera membawa semua makanan itu menuju rumah Mbah Wito. Sesampainya di sana, suasananya begitu sunyi. Tapi Ajeng maklum, karena rumah itu ada di tepi sungai yang memang terpisah jauh dari rumah-rumah yang lain. Assalamualaikum, teriak Ajeng di depan pintu rumah. Waalaikumsalam, terdengar suara Wahyu yang menjawab dan langsung membukakan pintu. Ajeng tersenyum sambil memperlihatkan bungkusan yang ada di tangan kanannya. Mas, ini makanannya. Wah, makasih banyak ya mbak. Saya bener-bener jadi nggak enak, sahut Wahyu. Dengan wajah yang tersipu-sipi. Aduh, jangan panggil mbak dong. Saya jadi merasa tua. Panggil Ajeng saja. Kayaknya kita seumuran deh, pinta Ajeng sambil tersenyum coba cairkan suasana. Biaya. Kalau gitu jangan panggil saya mas, panggil Wahyu saja, biar impas. Wahyu membalas sambil tertawa, lalu mempersilahkan Ajeng masuk. Tanpa menunggu lama, Wahyu segera menyantap makanan yang Ajeng bawa. Sepertinya pemuda itu benar-benar kelaparan. Ajeng membiarkan Wahyu makan sambil matanya jelalatan memperhatikan sekeliling ruangan. Dia memang telah lama mengenal Mbah Wito, namun baru kali ini dia masuk ke dalam rumahnya. Seingatnya, Mbah Wito itu datang beberapa tahun yang lalu setelah dia membeli rumah ini dari Pak Singgir, pemilik lamanya yang pindah ke tempat lain. Entah dari mana Mbah Wito bisa tahu tempat ini, tapi ada yang pernah cerita kalau Pak Singgir dan Mbah Wito itu adalah kawan lama. Namun sejak tinggal di situ, Mbah Wito jarang sekali keluar rumah. Dia hanya keluar untuk membeli makanan atau rokok di warung Ajeng saja. Lelaki tua itu tak pernah banyak omong, terkesan ala kadarnya saat berbicara. Walau sedikit misterius, namun tingkahnya tidak macam-macam, Ajeng pun yakin kalau Mbah Wito itu orang baik-baik. Tak butuh waktu lama, Wahyu pun menuntaskan makannya hingga bersendawa. Ajeng cuma bisa nyengir, namun hatinya senang melihat pemuda itu yang kini duduk bersandar kekenyangan. Makasih ya Ajeng, makanannya enak banget. Ajeng tersenyum sambil mengangguk. Lalu dia meminta izin pada Wahyu untuk melihat-lihat sisi rumah itu. Wahyu pun tak keberatan. Dengan senang hati pemuda itu mempersilahkan. Ajeng berdiri, lalu melangkah sambil matanya terus memperhatikan setiap sudut rumah. Namun ketika akhirnya dia sampai di halaman belakang, dia pun langsung tercengang. Di halaman tanah yang dikelilingi pagar bambu itu, nampak berdiri sebuah pohon tua. Namun bukan pohon itu yang membuatnya bagai hilang kata-kata, melainkan benda-benda yang bergelantungan pada dahan-dahannya. Ada boneka-boneka kecil berbentuk pocong seukuran telapak tangan yang terbuat dari kain kafan, namun telah berubah warna menjadi kecoklatan. Boneka-boneka itu bergelantungan diikat tali pada beberapa dahan pohon. Demi melihat hal itu, Ajeng seketika jadi merinding. Gadis itu lantas bertanya pada Wahyu yang kini telah berdiri di sampingnya. Itu apa yuk? Tanya Ajeng sambil menunjuk ragu-ragu.
Nggak tahu, saya juga kaget waktu pertama kali melihatnya. Baru saja mau saya buang, tapi kamu keburu datang, jawab Wahyu sambil melangkah mendekati pohon itu, lalu meraih salah satu boneka yang tergantung pada dahan paling rendah. Jangan ye! Teriak Ajeng spontan. Wahyu seketika berhenti, lalu menoleh. Memangnya kenapa? Perasaan saya kok jadi nggak enak ya? Sepertinya itu bukan barang sembarangan. Apa tidak sebaiknya kamu biarkan saja dulu? Masa sama benda begini saja kamu takut? Nih lihat, saya ambil satu, sahut Wahyu, lalu menarik boneka itu hingga talinya putus. Mendadak ada angin dingin yang berhembus entat dari mana hingga membuat tengkuk Ajeng jadi merinding. Dia pun seketika menjauh saat Wahyu mendekat lalu memperlihatkan boneka yang ada dalam genggamannya. Jangan sembarangan yuk. Lebih baik kamu kembalikan saja ke tempatnya semula, pinta Ajeng yang sedikit menjauh sembari memalingkan wajah. Wahyu tersenyum. Dia pun lantas melempar boneka itu ke tanah, lalu menepuk-nepuk telapak tangannya demi membersihkan debu yang melekat. Ajeng yang sejak tadi sudah ketakutan pun segera pamit, "Yu, saya pulang dulu ya. Itu masih ada makanan buat nanti malam." "Iya Jeng, makasih ya. Sampaikan terima kasih saya sama ibumu," sahut Wahyu. Lalu mengantar Ajeng sampai di depan rumah. Tanpa banyak bicara lagi, Ajeng pun cepat-cepat pergi. Namun sepanjang langkahnya pulang, benaknya selalu terbayang-bayang akan boneka-boneka itu. Dalam pikirannya timbul sejumlah prasangka buruk, namun batinnya berusaha menyangkal sambil mencari alasan yang masuk akal, tapi dia tak mampu menemukannya. Lagi pula, bagaimana bisa hal itu dibilang masuk akal? Boneka pocong dari kain kafan yang digantung pada dahan-dahan pohon terlalu janggal untuk dianggap sebagai hal yang wajar. Rasa takutnya malah kian menjadi-jadi. Sesampainya di rumah, Ajeng menceritakan hal itu pada ibunya, meski sempat terkejut. Namun Bu Lastri coba menurunkan tensi tegang dengan memberikan pendapat yang menenangkan. Meski sebenarnya dalam benaknya juga timbul penanyaan yang sama dengan putrinya. Mungkin saja Wahyu benar, mungkin itu cuma boneka biasa. Barangkali mendiang Mbah Witu cuma iseng saja. Sudahlah, kamu nggak usah mikir yang macam-macam. Tak baik berprasangka buruk pada orang yang sudah meninggal. Dalam hati Ajeng tak puas. Ucapan ibunya terdengar hanya sekedar peredam rasa takut, tapi Ajeng tak mau protes. Dia cuma diam walau batinnya terus berontak. Hari berikutnya, Bu Lastri yang sebenarnya penasaran, sengaja ingin mengunjungi Wahyu dengan mengantarkan makanan sebagai alasan. Tapi saat dia datang dan menjumpai Wahyu, dia jadi heran, sekaligus khawatir melihat kondisi pemuda itu yang nampak kurang sehat. "Mas Wahyu kenapa sakit ya? Kok pucat begitu?" tanya Bu Lastri. "Saya kecapekan," jawab Wahyu pelan. Bu Lastri terdiam, meski jawaban Wahyu bisa diterima. Namun nada bicaranya terdengar kaku. Tatapan matanya pun seolah kosong tanpa fokus, sungguh jauh berbeda dibanding saat mereka pertama kali bertemu. Tapi Bu Lastri tak mau berpikiran yang tidak-tidak. Lantas dia teringat pada niatnya untuk melihat boneka-boneka pocong itu. Namun dia tak tahu bagaimana cara mengutarakannya. Sebentar dia coba cari alasan yang tepat, tapi Wahyu malah mendahuluinya berbicara seakan mampu membaca pikirannya. "Ibu mau lihat boneka-boneka itu?" tanya Wahyu tiba-tiba. Bu Lastri jadi gugup, sejenak jadi salah tingkah. Tapi Wahyu langsung melangkah menuju halaman belakang seolah berharap Bu Lastri mengikutinya. Bu Lastri pun menurut, meski sungkan, namun rasa penasarannya mendesak butuh pembuktian. "Itu dia." Wahyu menunjuk ke arah pohon tua. Bu Lastri spontan terperangah, persis seperti yang Ajeng ceritakan. Pemandangan itu langsung membuat bulu kuduknya jadi merinding. Lalu Wahyu terbatuk-batuk menghembuskan napas yang aromanya seperti bau napas orang yang sakit panas dalam. "Maaf Mas Wahyu, apa nggak sebaiknya Mas Wahyu berobat saja? Nanti kalau terjadi apa-apa kan bisa repot. Mas Wahyu kan cuma sendirian di sini," ucap Bu Lastri coba memberi saran. Wahyu cuma tersenyum, namun lebih mirip sebuah seringai. Lalu dia menjawab dengan suara lirih dan parau, "Nggak apa-apa." Bu Lastri tersenyum kecut. Dia sebenarnya khawatir, namun dia tak bisa memaksa. Akhirnya dia mengingatkan Wahyu agar segera makan saja. Wahyu mengiyakan, pemuda itu pun segera makan,
Tapi Bu Lastri jadi heran ketika melihat Wahyu yang makan dengan sembarangan dan terburu-buru hingga nasinya berceceran kemana-mana, persis anak kecil yang baru belajar makan. "Pelan-pelan saja Mas, nanti keselek," ucap Bu Lastri coba menasehati. Wahyu tak menjawab, dia terus saja mengisi mulutnya yang sudah penuh dengan nasi. Pemuda itu bagai gelandangan yang sudah tak makan berhari-hari. Sebentar saja, Wahyu sudah menuntaskan makannya. Wajahnya nampak belepotan dengan sisa makanan yang menempel pada pipi bercampur dengan air liur. Bu Lastri jadi sedikit merasa jijik, namun dia sungkan untuk mengatakannya. Tapi setelah itu Wahyu hanya diam, matanya kembali memandang kosong. Suasana pun sejenak jadi hening dan canggung. Bu Lastri yang merasa tak lagi punya urusan, akhirnya memutuskan untuk pamit pulang. "Mas Wahyu, saya pulang dulu ya," ucap Bu Lastri memecah kesunyian. Wahyu mengangguk pelan. Sebenarnya Bu Lastri hendak mengingatkan agar Wahyu beristirahat saja. Namun suasana hatinya yang kini jadi tak nyaman membuatnya mengurungkan niat. Tanpa bicara lagi, Bu Lastri buru-buru pergi, meninggalkan rumah itu. Sesampainya di rumah, rupanya Ajeng telah menunggu kedatangan ibunya. Tanpa basa-basi gadis itu pun langsung bertanya, "Gimana Bu? Sudah lihat boneka-bonekanya?" "Iya, kamu benar, memang aneh. Tapi bukan itu saja, tadi Wahyu juga bersikap sedikit aneh." "Aneh gimana Bu?" Bu Lastri pun menceritakan tentang semuanya, tentang Wahyu yang nampak kurang sehat, tentang Wahyu yang jadi irit bicara, juga tentang cara makannya yang sembarangan, dan rakus sebagai orang yang kelaparan. Ajeng jadi terheran-heran, hingga mengernyitkan dahi. Semua itu membuat firasat buruknya kian meruncing. Tapi Bu Lastri dengan bijaknya coba kembali melontarkan alasan, agar semua keanehan itu bisa dimaklumi. Ingin tahu kelanjutan cerita dari boneka pocong? Terus ikuti Radio Tengah Malam. Dan agar teman-teman setia nonton kisah ini, bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan bila teman-teman yang baru bergabung jangan lupa like, comment, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di Radio Tengah Malam.